Apa sih alasan orang mau menonton konten kita? Ini adalah day vlog ke 15 ya, 15. Apa sih alasan seseorang menonton video kita? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, posisikan dulu diri kita sebagai penonton ya teman-teman, sebagai audiens. Kira-kira kalau kita menonton sebuah video itu, apa alasan kita betah berlama-lama? Semisal kita menonton video edukasi, ya pastinya video tersebut akan membuat kita semakin tahu tentang sesuatu ya. Semisal kita menonton video hiburan, pastinya kita akan terhibur ya. Kalau tidak terhibur, pastinya akan langsung skip kan, atau langsung keluar cari konten yang lain. Atau semisal video tersebut adalah video tentang berita, informasi, pastinya kalau informasinya tidak menarik dan tidak up to date, kita akan bosan kan, berita lama ini, nggak jadi nonton. Makanya sebelum kita bikin konten, tanyakan dulu pada diri kita, kira-kira konten ini masih layak nggak dibikin, atau akan menghibur nggak sama orang yang nonton. Atau semisal video edukasi, akankah orang jadi lebih tahu setelah menonton video tersebut? Itulah alasan-alasan yang bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri ya teman-teman. Semisal kita bikin video parodi nih, sebelum kita bikin video tersebut, kita tonton dulu seperti apa aslinya teman-teman. Nah setelah kita pahami, berulang-ulang kita tonton, kita kalau takut salah ya tulis dulu ya, bikin skrip gitu, mau dibikin seperti apa. Pokoknya yang namanya parodi itu ya mirip dengan aslinya, memparodikan sesuatu gitu ya. Atau semisal kita mau bikin video tentang komedi, ya kalau kita masih bingung, masih buntu, kita bisa nonton video komedi milik orang dulu teman-teman, biar punya gambaran. Kita gunakan ATM ya. Ini bukan mesin ATM atau kartu ATM, tapi ATM itu A, amati, T, tiru, M, modifikasi. Kita amati dulu kira-kira si pembuat video ini, video komedi ini, cara bikinnya seperti apa, video komedinya seperti apa. Kita tiru, kita amati, kita tiru dan dimodifikasi. Kalau bikin video itu jangan plek-ketiplek sama yang kita contoh ya teman-teman, karena nanti akan mudah ini plagiat, ini itu kan mengkhawatirkan kalau kita dianggap sebagai plagiat. Paling tidak kita tiru idenya lah. Kalau semisal kita tidak meniru apa yang dipraktekkan, kita tiru dari idenya. Semisal video komedinya tentang balon yang digigit monyet. Nah intinya kan balonnya digigit sama monyet nih ya, terus meletus gitu ya. Kita dibikin agak berbeda. Semisal seperti saya kemarin bikin video seperti itu, melihat contohnya punya Batis Boy. Aku taruh sini kemana balonku? Kalau di Batis Boy itu ceritanya balonnya sudah ditiup, terus diletakkan, mules. Nah pergi kan Batis Boy-nya. Terus ketika kembali sudah nggak ada tuh balonnya. Ketika balonnya nggak ada, terus toleh-toleh cari, ternyata ada pada si monyet, digigit sama monyet, meletus. Nah kemarin saya bikin, cuma agak sedikit berbeda teman-teman, walaupun intinya sama ya, sama-sama balonnya ada sama si monyet terus meletus. Tapi saya bikin nggak saya letakkan, tapi saya gini-giniin ya, terus balonnya kan hilang. Saya coba cari-cari toleh-toleh, ternyata ada pada monyet. Nah seperti itu teman-teman, ATM, amati, tiru dan dimodifikasi. Jadi kita dalam membuat konten nantinya tidak bingung karena ada contohnya. Tempo hari saya pernah bilang, walaupun kita jago dalam membuat konten, kalau kita tidak jago atau pandai dalam SEO, Search Engine Optimization, nantinya
konten kita itu sulit ditemukan sama calon penonton kita ya teman-teman. Nah sekarang sebaliknya, betapapun jagonya kita dalam SEO, dalam search engine optimization, kalau kita tidak jago dalam membuat konten, setelah konten kita ditemukan sama seseorang misalnya, terus orang itu klik, ternyata konten kita kurang menarik, orang itu kan tidak betah berlama-lama ya, akhirnya retensi video kita kan jadi turun. Lama-kelamaan sistem YouTube akan malas untuk mempromosikan, untuk menyebarluaskan lagi video kita. Itu kalau terjadi berulang-ulang ya teman-teman. Sistem YouTube itu kan modelnya gini teman-teman. Pertama, video atau konten kita yang baru diupload akan disebarluaskan ke beberapa calon audiens ya. Semisal 200 dulu ini. Setelah disebarluaskan 200, lah kok banyak yang men-skip atau menutup video tersebut. Akhirnya kan retensinya jelek ya teman-teman. Hanya beberapa persen tontonannya gitu ya. Semisal video 10 menit hanya ditonton beberapa detik, itu kan sistem akan mengindikasikan wah ini itu jelek nih video. Padahal sistem itu kan nggak menonton kan, cuma gara-gara retensi videonya jelek, nggak bagus, akhirnya dianggap jelek, dan akhirnya sistem tidak lagi menyebarluaskan video kita, konten kita. Nah itu kan sangat disayangkan teman-teman. Makanya sebelum kita bikin konten, betul-betul dipersiapkan dulu bagaimana hook itu ya 5 detik pertama, semisal 3-5 detik pertama, atau kalau video panjang ya 3-15 detik pertama. Itu bikinlah yang menarik, yang membuat orang penasaran. Nah ini saya sedang mempraktekkan teman-teman. Biasanya kan saya nggak pernah bikin di awal video orang penasaran gitu ya, nggak ada kata-kata semisal seperti ini, sudah capek bikin konten tapi penonton sepi. Nah kemarin kan saya mulai praktekkan itu, dan alhamdulillah mulai ada penonton, mulai ada pengunjung. Begitu juga kalau teman-teman di awal video kok tidak mau membuat hook, nah dikhawatirkan nanti penontonnya terlalu bosan terus nggak jadi nonton. Nah kalau akun-akun yang besar sih sudah maklum ya, mereka itu nonton karena memang mungkin sosoknya atau sudah terbiasa nonton di channel tersebut, jadinya sudah tahu kalau di dalam video tersebut pasti ada yang menarik teman-teman. Di samping kita harus jago SEO, belajar, kita juga harus jago bikin konten ya, pokoknya belajar terus lah, jangan bosan-bosan belajar, jangan bosan-bosan konsisten teman-teman. Ini juga di channel ini baru rame itu kemarin. Oke, segitu dulu dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.